Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Salam dan sholawat mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan sekaligus teladan kita sebagai role model dalam hidup ini. Kalau kita bisa mencontoh beliau, maka dijamin menjadi orang berakhlak baik dan Allah cinta kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia dan berhati baik, saya ingin mengajak kita semua merenungi tentang perjalanan hidup ini. Perjalanan hidup yang begitu singkat, hendaknya kita isi dengan kebaikan-kebaikan supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang hanya membuang-buang waktu, sementara kebaikan tidak ditambah-tambah. Karena ada orang yang tenang-tenang saja menghadapi kehidupan ini, padahal sebenarnya masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi. Tetapi karena dia merasa sudah cukup, merasa sudah baik, merasa sudah benar, bahkan merasa sudah hebat, maka hidupnya menjadi stagnan. Begitu-begitu saja, tidak beranjak, tetap berada pada garis yang seperti dilakukan setiap harinya. Maka untuk mengetahui potret diri yang sebenarnya, kita perlu bercermin di depan cermin kejujuran diri masing-masing, sehingga kita akan mengetahui potret yang sesungguhnya seperti apa diri kita. Pertama yang harus kita lakukan, sering-seringlah kita muhasabah. Muhasabah, menghitung-hitung diri sendiri. Khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Zat yang Maha menghitung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi diri, itulah bahasa kita. Orang yang introspeksi diri, dia akan mengetahui titik lemah sekaligus potensi yang perlu dikembangkan, sehingga tidak selalu merasa dirinya paling benar, tidak merasa sudah hebat. Justru sebaliknya, merasa masih punya banyak kekurangan dalam hidupnya. Maka dia ada semangat untuk memperbaiki diri, dan kekurangan-kekurangan segera ditutupinya. Kalau itu salah, khilaf dan dosa kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena sadar innal hasanata yudhibnas sayiat. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu, bertaubat misalnya, menghapus dosa-dosa masa lalunya. Muhasabah pertama yang harus dilakukan adalah muhasabah tentang umur kita, bahwa umur kita ini setiap saat terus bertambah. Iya, tetapi jatah umur kita semakin hari semakin berkurang. Itu harus disadari. Waktu kita terbatas, kebaikan kita harus ditambah secara baik, sehingga bertambah umur kita tidak merugi, bertambah umur bertambah kebaikan. Muhasabah yang kedua adalah muhasabah amal soleh kita. Kebaikan-kebaikan yang kita tebar dalam kehidupan ini, apakah sudah banyak? Sebagaimana Rasul Muhammad SAW, setiap hari beliau bertanya kebaikan apa yang akan dilakukan hari ini kepada orang lain. Sekecil apapun kebaikan tetap dilakukan, walaupun mungkin dalam bentuk doa kepada orang lain, supaya kita semakin hari semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Dan kebaikan yang kita lakukan adalah tanaman yang besok akan tumbuh subur, berbunga, berbuah, dan bisa kita petik. Kalau tidak di dunia, kita petik di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian muhasabah berikutnya adalah muhasabah ibadah yang kita lakukan. Ibadah mulai dari hal-hal kecil sampai yang besar harus senantiasa kita pikir secara matang sehingga ada kebaikan yang bertambah setiap saat. Dalam raport kita ada kebaikan-kebaikan yang besok akan diperlihatkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun Allah perlihatkan, dan barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun Allah juga akan perlihatkan kepada kita. Ini sebahagian kecil dari uraian tentang muhasabah, introspeksi. Bisa kita kembangkan masing-masing diri kita untuk melihat bagaimana kita mengukur diri kita ini apakah sudah baik atau tidak. Langkah berikutnya ada disebut dengan mu'aqabah, yaitu menyalahkan diri sendiri kalau ternyata hasil dari muhasabah banyak kekurangan yang kita jumpai pada diri kita. Masih banyak titik hitam, masih banyak kekurangan dan kelebihan, sehingga kita bisa menyalahkan diri sendiri tanpa menunggu disalahkan orang lain. Contoh tentang bagaimana istiqomah kita dalam membaca Al-Quran. Berapa lama kita menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran seharinya? Jangan-jangan tidak sempat membaca Al-Quran karena sibuk. Maka jangan tunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca akan mendatangkan kedamaian di hati kita dan besok akan menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mu'aqabah, menyalahkan diri sendiri kalau ternyata ilmu yang kita miliki dari waktu ke waktu semakin berkurang karena tidak rajin membaca, tidak rajin datang ke pengajian-pengajian, tidak suka ke majelis ilmu, tidak suka bertanya kepada orang, dan seterusnya. Harus ada evaluasi, kemudian kita salahkan diri sendiri. Baru berikutnya disebut dengan muhasanah, yaitu memperbaiki kekurangan diri kita. Setelah dijumpainya kekurangan apa, sempurnakan kekurangan itu dengan move on, bangkit, melakukan kebaikan di tengah kehidupan ini, dan kita terus berupaya menambah kebaikan seiring dengan bertambahnya umur. Misalnya soal sholat sunnah, mari kita tekuni secara istiqomah kebiasaan melakukan sholat sunnah dengan jumlah rakaat semaksimal mampu kita. Begitu seterusnya muhasanah dalam hal-hal yang lain. Baru kemudian ada sikap kita yang sungguh-sungguh, disebut dengan mujahadah. Beragama ini harus sungguh-sungguh, tidak boleh leha-leha, santai-santai. Kita harus serius menghadap kepada Allah, menyiapkan hari akhir. Dalam usia yang terbatas ini kita harus sungguh-sungguh supaya sanggup kita menghadap kepada Allah, cukup untuk menembus surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahadah, sungguh-sungguh. Allah akan menghargai orang yang sungguh-sungguh. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan berhasil dalam hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh akan meningkat, dia menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah itu kontinu dalam kebaikan, jangan sampai kontinu dalam keburukan. Kontinu dalam kebaikan. Kalau kita melakukan sholat jamaah secara istiqomah, kok tidak melakukan sholat jamaah, itu ada yang protes dalam diri kita, yaitu hati kita merasa kehilangan kebaikan dalam ibadah itu. Biasa baca Quran dalam sehari, kok tidak baca, hati kita merindukan Quran hadir pada jengkal diri kita ini. Baru berikutnya disebut dengan muraqabah, dekat kepada Allah, mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, supaya Allah kabulkan seluruh keinginan kita, supaya Allah mencintai kita, supaya Allah meridhoi kita. Muraqabah, dekat, dan orang tidak bisa menjauh dari Allah sebenarnya, karena Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada mereka dari urat lehernya, tetapi karena kadang-kadang sikap kita lah yang menjauh dari Allah. Hati-hati. Yang terakhir langkah kita adalah mukasyafah.
Mukasabah itu menyatu dengan Allah seperti air, ikan di akuarium. Ikan itu tidak merasa dekat kepada Allah, tidak merasa dekat kepada air, karena air sudah menyatu dengan dirinya. Baru terasa air itu penting setelah ikan keluar dari akuarium, merasakan betapa air yang ada di akuarium itu begitu penting buat hidupnya. Kita ini sangat dekat kepada Allah, menyatu dengan Allah, sehingga Allah kadang-kadang kita tinggalkan dalam hidup ini. Begitu ada waktu kesempatan, misalnya kita kepepet dalam hidup, baru kita menyadari pentingnya Allah dalam hidup ini. Mumpung kita masih diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, kesuksesan, mari tetap kita jaga kedekatan kita kepada Allah. Jangan sampai setelah kita kemudian terpuruk baru ingat kepada Allah. Dalam keadaan naik turun iman kita, terus kita jaga kedekatan kita kepada Allah. Kita menyatu dengan Allah dalam kehidupan ini. Insya Allah kalau ini kita lakukan akan banyak manfaat dalam hidup kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencintai kita, menuntun kita ke jalan terpendek menuju surga Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.